masih bersama Indonesia Lawyers Club dengan diskusi berjudul Sudden Death, KPK versus Polri. Pak Pikai kata mau nambah 1 menit. Tadi Mbak Ratna membuat saya tertantang, jadi biar diskusinya makin menarik. Saya mau ingin sampaikan ke publik Indonesia, dari kampung saya di Papua sampai kampung paman saya di Aceh, khusus kasus Budi Gunawan, itu laporkan ke KPK tahun 2009, periode sebelum pimpinan KPK yang sekarang. Kemudian ketika terjadi pergantian, pimpinan KPK yang lama menyerahkan berkas kepada pimpinan KPK yang baru di bawah pimpinan Pak Abraham Samad. Kemudian 2011 itu mereka KPK melakukan gelar kasus untuk mendalami kasus Budi Gunawan. Lalu 2013 kan pemilihan pimpinan Polri. Komnas HAM juga diminta untuk memberikan masukan perspektif rekam jejak HAM pada saat itu. Mungkin sekarang ini sama sekali Komnas tidak dilibatkan. Syukur alhamdulillah akibatnya sekarang ini. Jadi itu 2013. Lalu bulan Juni 2014 itu KPK sudah sudah masuk ke lidik, sudah masuk ke lidik ya, bulan Juni. Karena sudah masuk ke lidik, maka mungkin berpotensi besar masuk ke sidik ya, berpotensi besar Juni 2014 pada saat pemilihan presiden berlangsung ya. Kemudian pada saat pemilihan para menteri ya, proses bergulat, itu pimpinan KPK sudah mewarning akan ada yang jadi tersangka 1, 2, 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan pimpinan KPK sudah mewarning. 3 bulan ke depan. Saya tidak perlu sampaikan apakah itu karena ada basis data. Saya yakin ada basis data. Ada apa? Ada komunikasi yang sudah berlangsung. Dan tidak dengan siapa saya kira itu tidak boleh saya sampaikan. Sehingga akibatnya kemudian 3 bulan kemudian pada Januari 2015, Oktober, November, Desember ya, Januari ya 2015 Pak Budi Gunawan menjadi tersangka. Jadi ini prosesnya panjang. Biar rakyat Indonesia Republik ini tahu bahwa proses penetapan Pak Budi Gunawan jadi tersangka itu prosesnya panjang dan lama. Kebetulan momentumnya bersamaan dengan itu. Jadi pencalonan Kapolri. Apa itu kebetulan? Ya karena ini kan proses dari lidik menjadi sidik kan, saya kira proses normal toh, dari Juni 2014 ke Januari 2015 itu kurang lebih 6-7 bulan lebih, itu 7-8 bulan, saya kira masih dalam proses normal. Message-nya, poinnya apa? Oleh karena itu saya mau ingin sampaikan bahwa seakan-akan KPK menetapkan Pak Budi Gunawan menjadi tersangka itu tiba-tiba. Oleh karena itu dengan informasi saya ini, mudah-mudahan semua rakyat memahami bahwa proses penyelidikan yang dilakukan oleh pimpinan KPK itu prosesnya panjang. Baik. Itu udah 3 menit. Itu pesan saya. Makasih. Pak Pikai udah 3 menit. Makasih. Pak Fredrik berapa? 1 menit. Apanya, Pak? Katanya mau nambah. Jadi begini Pak, saya ingin sampaikan, mohonlah masyarakat atau semua yang ada di sini menghormatin ya, pasal 8 yang dimana kekuasaan kehakiman, dimana itu seseorang jika dia dijadikan tersangka, disangka, dituntut, ditahan, sebelum dia bersangkutan itu dijatuhin putusan yang berkekuatan hukum tetap, dia itu harus dianggap tidak salah.
Jadi kali tadi ibu ini mengatakan bahwa tidak pantas dan segalanya, saya rasa itu sudah terlalu a priori ya, tidak mendidik masyarakat. Nah, kita kembalikan lagi pada Bapak ini tadi yang bicara dari Komnas HAM, Pak. Harus dilihat, Pak, apakah KPK mempunyai wewenang menyidik masalah LHA tahun 2003-2006? Mau mengatakan itu sisa apa namanya limpahan berkas daripada KPK jilid 2, Pak. Tapi tetap sama, Pak. Dia tidak punya wewenang menyidik, Pak, dalam hal ini. Dan harus ini, Pak, saya harus menyampaikan pada masyarakat, Pak. Pernahkah terbayang, Pak, 425.000 anggota Polri, Pak, bila mereka mogok 1 jam aja, Pak, apa yang terjadi di Indonesia, Pak? Tetapi kalau KPK, Pak, 1 tahun dia tidak Saya kira bekerja, itu ada pengaruh, bukan Pak. analogi yang tepat, Pak. Saya boleh jawab? Enggak, kalau yang terakhir nggak perlu dijawab, Pak Yudimar. Karena nggak relevan. Loh, bukan, tapi kan enggak, yang kalau dibilang a priori enggak betul. Oh, kalau itu boleh, kalau itu boleh. Masalah dibilang a priori, tersangka itu tidak hasil lamunan kan? Bukan seorang berhayal-hayal bagaimana caranya ya bikin si BG ini jadi tersangka, kan bukan. Ada bukti-bukti. Tapi bukti yang masih harus terus digali, iya kan? Artinya tidak asal sembarangan juga orang ditersangkakan. Lama kok orang jadi tersangka baru? Kalau digali itu bukan tersangka, itu masih saksi. Kalau tersangka itu sudah punya 2 alat bukti yang sah, Ya, Bu. nanti dulu. Begitu, Bu. Saya cuma nggak usah, saya nggak mau ada pendidikan hukum di sini karena saya bukan orang hukum. Saya orang percuma juga saya dididik. Tetapi dalam nalar saya rasa tidak ada orang ditersangkakan tanpa ada bukti-bukti permulaan paling tidak, ya kan? Baik. Ya kan? Dua-dua sudah menyampaikan, Pak Yudimar tadi jinggung-jinggung Presiden juga, Pak, sebagai anggota DPR dari fraksi PDIP. Saya persilakan. Ya, terima kasih Bang Karni. Selamat malam Indonesia. Selamat malam penegakan hukum. Yang pertama saya ingatkan ke Bang Karni. Pada waktu ELC di hotel di seberang Grand Hyatt itu, lupa saya namanya. Niko. Pada waktu itu kami menangani perkara Pak Nasarudin. Lalu ada komunikasi interaktif kami di ILC, lalu Bambang Wijayanto tidak tahu di mana via telepon mengatakan begini, sebaiknya Pak Nasarudin mencari pengacara yang profesional, bla 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 bla. Saya langsung menjawab begini, Pak Karni, ada rekamannya di ILC. Saya bilang, saudara Bambang Wijayanto, saudara jangan teriak ya, karena saudara juga punya masalah tentang Kobar. Saya jelas dan tegas mengatakan itu malam ini, dan saya ingat betul perkara itu sewaktu di MK. Ini kita tidak boleh lupa. Jadi kalau dikatakan kenapa harus sekarang Polri, saya tidak membela Polri, saya objektif di sini bicara. Kenapa sekarang Polri melakukan penyidikan? Seingat saya 2010 Polri sudah pernah menerima laporan ini. Nggak tahu kenapa ini berhenti, Pak, sementara. Nggak tahu kenapa. Nah, ini perlu dicatat. Yang kedua, tentang gugatan pra peradilan, Bung Karni. Kalau orang berbicara pasal 77 sampai 83, itu masalah penangkapan, penahanan. Titik di situ saja. Plus rehabilitasi, ganti rugi. Tetapi ada satu hal sebenarnya ya yang kita tidak boleh lupa, bahwa pasal ini tidak kaku. Kalau seseorang ya sudah ditahan, tentu dia sudah berstatus sebagai tersangka. Tidak mungkin seseorang ditahan kalau dia tidak tersangka. Artinya apa? Ya, istilah penahanan ini melekat dengan status ketersangkaan. Tidak boleh dipisahkan itu status ini. Nah, selanjutnya
saya ya hanya meminta kepada para ahli, janganlah menjadi hakim. Biarkan proses hukum berjalan, biarkan proses hukum betul-betul dilakukan secara objektif. Silahkan diuji di persidangan segala bukti-bukti yang ada. Tidak boleh para ahli ini, ya, saya kadang-kadang agak miris, ahli hukum bahkan profesor bicara hukum tapi nggak paham hukum, Pak. Kenapa saya bilang begitu? Dia ahli hukum tata negara bicara hukum pidana, Pak. Ini aneh. Saya kebetulan doktor hukum pidana, tapi saya sangat jarang berbicara tata negara, Pak. Saya nggak paham tuh. Ya, jadi maksud saya para ahli ini sudah diam sajalah. Tidak boleh memperkeruh masalah. Sama seperti kami di Komisi 3, Pak. Kami tidak mau campuri urusan ini. Kami hanya mengatakan serahkan semua kepada hukum. Biarkan hukum berjalan. Jangan ada pendapat para ahli misalnya ya mengatakan kriminalisasi. Seperti Natalius bicara kriminalisasi. Walaupun menurut saya tidak salah, tapi nggak benar juga. Kan begitu, nggak boleh lah, biarkan saja ya hukum berjalan secara baik, biarkan hakim memutuskan masalah tersangka Pak BG atau Pak W sama-sama tersangka. Jangan ada pembelaan di sini. Biarkan saja hukum berjalan, BW sekarang diperiksa, ya tentu dengan data dan bukti yang cukup untuk itu, serahkan ke kepolisian. Biarkan polisi bekerja secara baik. Yang terakhir dari saya Pak Karni, saya nggak mau panjang karena sudah malam, Pak Prof juga sudah tadi agak komplain tentang cara KPK bekerja. Saya perlu sampaikan yang mungkin kita banyak lupa dan masyarakat harus tahu ini. Ada MOU antara KPK, Kejagung dengan kepolisian yang salah satu isinya mengatakan begini: apabila instansi A sudah melakukan penyelidikan atau penyidikan, maka instansi lain tidak boleh melakukan penyelidikan dan atau penyidikan yang sama. Nah, untuk kasus Pak BG, kita bicara hukum, bicara fakta. Setahu saya, sewaktu Pak BG ya, kita lakukan fit and proper test. Beliau menyerahkan kepada kami surat klarifikasi yang isinya jelas mengatakan bahwa dari hasil lidik di kepolisian tidak terdapat bukti transaksi yang mencurigakan. Titik, selesai. Itu adalah dokumen negara. Tidak boleh dikatakan itu bukan dokumen. Pertanyaan saya, KPK kembali melakukan lidik. Ternyata KPK mengatakan mereka menemukan 2 bukti bahkan lebih. Lalu ditingkatkan menjadi sidik. Mestinya sesuai dengan MOU, hasil pekerjaan KPK ini diserahkan kembali kepada kepolisian. Dia hanya sebagai supervisi di situ. Kalau sekarang masalahnya kan lain. Dia langsung tingkatkan menjadi sidik, mentersangkakan, dan kami di DPR dipersalahkan. Pada waktu itu kami sedang melakukan tahapan untuk fit and proper test. Kami plenokan, kami hanya dapat kabar Bang Karni melalui Detikcom bahwa BG menjadi tersangka. Artinya apa? Alangkah cerdasnya, alangkah punya etikanya, ya, oknum-oknum, saya katakan oknum saja Pak, karena kalau lembaga bukan begitu cara kerjanya, memberitahukan secara tertulis kepada DPR, kepada Komisi 3 tentang situasi ini, tentang kondisi ini. Kalau tadinya mereka mempunyai surat, berkirim surat kepada kami, tentu kami di Komisi 3 akan berhenti, tidak melanjutkan. Tidak kami lanjutkan mengenai fit and proper test itu. Sampai detik ini malam ini tidak pernah kami menerima surat dari KPK. Ini harus diketahui, ada apa di balik semua ini. Tapi kami tidak mempertentangkan itu. Kami akan serahkan semua kepada hukum. Silahkan polisi bekerja, silahkan KPK bekerja, dan saya harapkan polisi juga harus menunjukkan bahwa mereka komit dan konsisten, supaya masyarakat juga betul-betul melihat polisi itu menjadi pelayan yang betul-betul mengayomi masyarakat. Demikian Pak Ari. Baik, sekarang kita dengar Partai Demokrat. Terima kasih Bang Karni. Pemikiran saya begini,
ada dua lembaga. Dua lembaga ini sangat kita butuhkan dan harus kita dukung, yaitu kepolisian sebagai Kamtibmas. Dan kepolisian ini banyak jasanya. Kita lihat sekarang kerja keras Jaksa Agung kaitan dengan eksekusi yang sudah ditolak gerasinya dan proses hukumnya sampai inkrah sudah. Itu kita tidak bisa melupakan jasa daripada polisi. Kita bisa melihat bagaimana polisi kaitan dengan narkoba. Begitu juga terorisme. Belum lagi hal-hal lain, masalah pelayanan mereka, termasuk jatuhnya pesawat Asia Air. Kebayang kalau nggak ada polisi, nggak tahu kita itu mayat siapa. Itu jasa polisi. Belum lagi jalan macet apa, polisi jangan kita jadikan pemadam kebakaran. Giliran macet mana polisi? Hal-hal seperti ini. Jadi polisi sangat kita butuhkan. Begitu juga KPK. KPK yang lahir dari semangat reformasi. Negara kita rakyat miskin karena ulah para koruptor. Dan KPK sudah bekerja dengan baik yang tipikor Jakarta. Kalau di daerah masih ada yang kejadian bebas murni. Tapi di Jakarta ini saya selalu mengatakan di Indonesia Lawyer Clubs, Superman pun menjadi lawyer kalau sudah ada dua alat bukti, tersangka, terdakwa, pasti jadi terpidana. Itu fakta. Jadi dua-dua lembaga ini baik. Tapi yang membuat suasana ini jadi kusut, para kompor-kompor meleduk. Ini Bang Karni, tegas saya katakan. Sampai ada utamakan KPK. Tidak bisa utamakan KPK. Dua-dua ini harus sejalan. Bahkan dikaburkan. KPK mantap. Tapi dia mantap kalau tidak ada penyidik dari kepolisian, dari kejaksaan. Memble. Tapi kayaknya eye-catching 5 komisioner ini yang kami Komisi 3 memilih, yang mana kami dapat 10, kami memilih menjadi 5, tapi ratusan itu kok bisa begini? Kan itu siapapun nanti ke depan, saya Ruhut Poltak Sitompul dari fraksi Partai Demokrat Komisi 3, saya mohon Presiden mengeluarkan kepres Pak Jokowi mengenai pansel ini. Tolonglah pansel, dari sekian ratus itu waktu menjadi 10, periksalah isi perutnya mulai dia lahir, periksa. Ini saya mohon maaf kalau mengenai Bambang BW, waktu saya fit and proper test, Abraham, Pak Julkarnain, Pak Busro, Pak Pandu, itu saya yang fit and proper test. Mengenai Bambang, itu kader PDIP yang dari Kalimantan Barat, Pangkalan Bun itu datang kok. Dan dia juga anggota DPR, Sugianto. Ya. Jadi memang sudah ada masalah itu. Kalau saya kok bisa lolos, kan itu masalahnya. Lah yang lolos ini DPR toh. Tidak dong, pansel, ini kan 10. Setelah pansel kan DPR pilih. Bang, baik pertanyaan abang. DPR lembaga politik. Kalau saya kadang-kadang Bang, saya ini Komisi 3, kadang-kadang saya dimusuhin. Saya maunya komisioner yang memilih, walaupun hak kami, kita harus jiwa besar kasihlah kepada akademisi, kepada LSM, kepada orang-orang pintar tapi bersih. Karena Bang, ini lembaga politik. Saya tahu Bambang itu dibawa oleh fraksi Partai Golkar. Tegas saya katakan. Karena lembaga politik 5 satu paket dipilih. Ya deh, Bambang dari kami. Dari kalian yang mana? Demokrat siapa kalau gitu? Jujur saja, Abraham Samad. Oh. Ya, saya buka ini fakta. Karena kebetulan saya ada hubungan dengan beliau. Dia datang PDKT ke saya coba lobbying.
Ini fakta. Begitu juga partai-partai lain. Ada juga kami Pandu ya, Oh, jadi, kami Zulkarnain ya. Ini yang jadi masalah, jadi Bang. jatah. Bukan untuk kebersamaan, namanya lembaga politik, Bang. Jadi orang yang kayak kakak kita ini banyak di Komisi 3, dia bukan orang hukum. Tapi karena lembaga politik, ya kita harus hormati. Siapapun mau ikut, ya dia dipilih oleh rakyat. Tapi saya mohon ke depan, siapapun kalau mau jadi misioner KPK harus beti dengan malaikat. Maksud saya, beda-beda tipis lah dengan malaikat. Ini kok nggak ada cermin di rumahnya, mengaca. Jadi saya tidak mau salahkan polisi. Saya juga tidak mau, wah ini kriminalisasi. Apa Budi Gunawan tidak kriminalisasi juga? Sama. Itu yang saya bilang kompor meleduk ini nggak baik juga. Tolonglah kompor meleduk, jangan hanya salahkan polisi. Nggak ada polisi mau kemana kita? Tapi kita juga butuh KPK. Itu yang jadi masalah, Bang. Jadi sudahlah, persoalan besar kita kecilkan, yang kecil kita hilangkan. Yang sudah proses hukum, lihat dong, dia punya hak prerogatif. Presiden Pak Jokowi ini sudah di ranah hukum, dia tidak mau intervensi, kita harus hormati. Tapi nanti siapapun, apapun keputusan Presiden Pak Jokowi, sebagai hak prerogatif beliau, kita harus hormati. Adapun sekarang beliau bikin tim 9, beliau mengundangkan, termasuk saya salut kenegarawanan Pak Jokowi, bisa ketemu dengan Pak Prabowo, bisa ketemu dengan Pak Abu Rizal Bakri, bisa ketemu dengan Surya Dharma Ali, dengan siapapun yang tidak mendukung dia. Ya, jadi ini yang Tapi saya belum katakan. ketemu dengan Pak SBY itu. Oh, hubungan komunikasi Pak Jokowi Pak SBY itu sangat baik. Bahkan tidak mengintervensi hukum, dia sepertinya meneladani Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Karena Pak SBY tidak akan mengintervensi, Bang. Jadi ini permasalahan yang sekarang terjadi ini. Tapi sekali lagi saya mohonlah kita semua, sudahlah. Tadi kakak aku bilang, ini nanti kita ngurusin ini terus, polisi nggak bisa kerja. Polisi itu sudah mempunyai sistem yang baik, mereka kerja. Buktinya lihat, preman-preman ditangkapi. Narkoba kemarin berapa ton lagi ketemu? Kemarin 1,6 triliun. Hebat polisi kita. KPK lihat tersangka, kemarin ada yang masuk bui. KPK pun kerja. Tapi disinilah saya mohon, damai-damailah kita di bumi. Ngapain kita begini terus? Yang pesta pora koruptor. Tapi saya sekali lagi mohon, terima kasih Bang Karni, Indonesia Lawyer Club yang baru, yang kami semua seluruh rakyat Indonesia lagi nonton ini, Bang. Dari tadi aku di SMS, Hud, mainkan dulu Hud, katanya kan gitu. Nah, inilah yang ingin aku sampaikan. Dan Bang Karni, terus terang saja Bang, ya, permasalahan-permasalahan ini saya mohon, sayang, saya kepingin adik kita yang kemarin Abang undang, namanya Irsan, Kapolres Bogor. Dia penyidik terbaik periode yang pertama yang membuat SOP. Dia cerita, Bang, memang ada yang dilangkahi, Bang. Di mana? Dia kan udah terangin kemarin. Dia udah terangin bagus, Bang, sistematis. Ya, ada, Bang, yang dilalui. Jadi itu yang saya katakan. Apa yang terjadi? Tadi sahabat saya dari PDI Perjuangan, ini nama dari Bapak Presiden. Memang kami Partai Demokrat, karena di kami memang lain. Kalau kaitan tersangka, terdakwa, ada penilaian lain. Tapi kami biar demikian, kami hormati 9 fraksi lain. Mereka tetap melaksanakan fit and proper test. Kita hormati itu. Ya, paripurna juga kita hormati itu, Bang. Tapi perlu disadari, sekarang ini yang saya nyanyi kemarin, sekarang aku nggak nyanyi lagi, Bang. Nanti aku jadi penyanyi lagi, Bang, kan? Ini bukan Cicak Buaya jilid 1, jilid 2, tapi ini sudah seperti yang dikatakan oleh Pak Junimart, saling menghormatilah kita. Apalagi bukan sesama lembaga penegakan hukum,
termasuk hormati juga presiden, termasuk hormati juga lembaga DPR yang sudah bekerja. Karena ini Bang, maaf Bang, kami itu bagaikan petir di siang bolong. Saya mempunyai hubungan yang baik dengan yang namanya semua komisioner. Begitu juga Budi Gunawan. Partai kami pun, maaf, orang boleh bilang dia orang Ibu Megawati, tetapi di era Pak SBY dia 2 kali dapat bintang. Pendidikannya semua the best. Jadi masalah ini ada apa ini? Jadi ya maaf, kita juga jangan rasain polisi. Ada pepatah, semut diinjak menggigit polisi. Kita lihat sejenak. Oke Bang, terima kasih. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang kita kunjungin Pak Mahfud MD, mantan Ketua MK. Selamat malam Pak Mahfud. Bang Karni. Iya Pak. Ya. Mungkin yang mau ditanyakan kalau ke saya itu menyangkut putusan Kota Waringin Barat ya. Jadi begini, Kota Waringin Barat itu memang ketika diputus sebenarnya tidak ada apa-apa sampai diputus itu. Karena begini, kita mendengarkan 68 saksi lalu membaca fakta-fakta di persidangan dalam bentuk dokumen, dalam bentuk rekaman pembicaraan dan rekaman pernyataan-pernyataan dari orang yang berperkara, sehingga pada akhirnya kita memutuskan putusannya ya seperti itu yang terjadi. Nah, baru sesudah itu terjadi reaksi itu ya sama seperti terjadi misalnya di Papua itu kan, bahkan sampai rumah gubernur dibakar, kantor bupati, kantor KPU dibakar, itu sama. Sesudah putusan tuh timbul reaksi, dan sesudah itu reaksi itu berlanjut ketika kemudian ada laporan kesaksian palsu. Nah, waktu itu MK katakan ya kita tidak tahulah urusan saksi palsu itu, karena ketika kita memeriksa perkara, saksi itu kan disumpah dan kita tidak tahu rekayasanya seperti apa. Baru sesudah perkara itu selesai sebenarnya, sehingga akhirnya ada yang dihukum. Dari 68 saksi itu ada yang diajukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman gitu, dan itu tidak ada kaitannya dengan MK lah. Tetapi kemudian upaya memprotes dan menghalangi pelantikan Ujang itu terus berlanjut. Kita katakan ke Mendagri ya, kalau kita melayani orang protes yang tidak akan pernah ada pemilu itu yang selesai. Di seluruh Indonesia setiap yang kalah itu pasti protes, saya bilang. Nah, sesudah itu bahkan muncul kemudian yang akan dihantam itu Ketua MK. Ada orang melakukan konferensi pers di sana, katanya di Kota Waringin Barat itu diputus karena Ketua MK-nya disuap gitu. Ada lagi isu karena Ketua MK-nya tuh orang Madura yang diputus daerah Dayak gitu, macam-macam begitu. Padahal Ketua Majelis Hakimnya itu orang Dayak, Pak Akil gitu. Nah, waktu ada isu seperti itu, Ketua MK disuap dan sebagainya, saya lapor ke Polri. Saya lapor ke KPK, ini tolong saya diperiksa. Katanya ada orang nyuap saya tidak tahu siapa yang nyuap, melalui rekening nomor berapa dan melalui siapa. Katanya dia menitip uang kepada seorang kiai. Panggil saja orangnya, kiainya siapa, lalu apa benar dia menerima uang atas nama saya, kan clear saja. Nah, itu saya laporkan pada tanggal 27 Oktober. Jadi 1,5 tahun sesudah kasus itu berlanjut karena bupati akan dilantik, serangan tuh berseliweran gitu. Nah, tetapi pada akhirnya terus dilantik, dan saya sudah melakukan komunikasi dengan baik dengan Pak Sugianto. Ketika Akil Muhtar itu ditangkap, ada sedikit dia agak mencaci maki MK gitu, dan nyasar ke saya SMS-nya. Saya bilang, Pak, apa saya merugikan, menyinggung perasaan Bapak, kok Bapak marah-marah begini di SMS?
Lalu dia katakan, tidak Pak, kalau Pak Mahfud tidak lah gitu, tapi hakim lainnya itu yang ngadili, kami tidak terima, memang tidak adil. Kalau seperti Pak Mahfud kami yakin punya niat baik lah, dia bilang begitu di SMS-nya itu. Jadi saya sudah clear dengan Pak Sugiarto itu. Nah, saya tidak tahu kalau kemudian kasus Bambang ini berlanjut, dibuka lagi sekarang. Itu satu. Yang kedua, saya ingin katakan, kalau bicara hukum, ini tadi saya tidak mendengar sama sekali dari semua pembicara ini bahwa kita itu punya hukum tentang etika. Memang etika itu bukan hukum. Etika itu menjadi dasar dibuatnya hukum. Tapi di Indonesia etika itu sekarang dijadikan hukum, yaitu ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001. Nah, isinya antara lain ya, dalam etika berbangsa dan negara, pejabat tidak boleh melakukan plagiasi, tidak boleh sewenang-wenang, dan pejabat itu harus mengundurkan diri. Ini bunyi tap MPR nih yang masih berlaku sampai sekarang. Harus mengundurkan diri kalau mendapat sorotan publik karena perilaku atau kebijaksanaannya yang kemudian mengganggu gitu ya di dalam opini publik. Harus mengundurkan diri tanpa menunggu proses pengadilan. Itu clear, bunyi tap MPR. Itu sebabnya yang diberlakukan oleh Pak SBY ketika menterinya terlibat, menjadi tersangka, maka meskipun aktif diturunkan. Nah, soalnya sekarang tap ini masih berlaku. Mestinya kalau belum gitu ya, kalau belum dilantik, yang sudah menjabat saja turun, apalagi yang belum, masa mau dinaikkan. Ini dari sudut etika. Dan ini tap MPR nomor 6 tahun 2001 yang berdasar tap MPR nomor 3 tahun 2003, nomor 1 tahun 2003 diberlakukan kembali bersama tap MPR nomor 5 tahun 66, tap MPR nomor 6 tahun 2001 ini, dan tap MPR nomor 8 tahun 2001, di mana di situ dikatakan pegawai negeri sipil itu yang terlibat kasus korupsi ya dikenai tindakan administratif tanpa harus menunggu sidang pengadilan. Ini clear, masih berlaku sebagai hukum, nanti bisa dibuka. Ini kedua. Lalu yang ketiga, yang terakhir, karena sudah banyak yang bicara tentang ini, saya agak cemas begini. Hari ini ada berita kalau semua komisioner KPK itu sudah terlaporkan ke Polri dan akan menjadi tersangka. Bahkan kalau saya tidak salah tangkap tadi Pak Waseso itu, Budi Waseso mengatakan pasti akan jadi tersangka. Menurut undang-undang ya, kalau pimpinan KPK itu sudah jadi tersangka harus atau diberhentikan sementara. Nah, kalau semua ini nanti jadi tersangka, KPK itu kosong, semua perkara tidak ada yang nangani, tidak boleh berlanjut. Karena keputusan untuk melanjutkan perkara itu ada di KPK. Nah, oleh sebab itu, meskipun saya dan beberapa teman mungkin tidak suka adanya Perpu, saya kira antisipasi dikeluarkannya Perpu untuk mengisi kekosongan KPK ini kalau terpaksa entah benar entah tidak prosedurnya. Kalau tersangka itu menurut hukum ya nonaktif. Itu dulu sudah putusan MK, bahkan di undang-undang aslinya itu kalau sudah tersangka pimpinan KPK itu dipecat. Tetapi oleh MK direvisi, tidak boleh dong, tapi harus nonaktif. Nah, ini kalau nanti tersangka semua nonaktif semua gitu kan, susah juga. Nah, memang ini yang paling bagus menurut saya, dengan segala hormat, mungkin akan menjadi selamat, lebih bagus penyelesaian kasus ini memang kalau Pak Budi Gunawan misalnya, karena kesadarannya sendiri menyatakan bukan mengaku salah, tetapi menyatakan serahkan ke presiden, saya tidak perlu melanjutkan pencalonan ini misalnya. Itu presidennya enak, DPR-nya enak, KIH-nya enak, KMP-nya enak gitu. Tetapi itu semua terserah saja. Di situ banyak ahli-ahli yang bisa mengambil keputusan. Memang di balik ini semua kan memang latar belakang politiknya itu tidak bisa disembunyikan ya, tidak bisa disembunyikan sama sekali. Ketika KPK tiba-tiba menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka, itu kan terasa tidak bisa dihindari kesan umum, kesan awam itu nampaknya politis. Kasus itu kan tahun 2000 sekian, 2003, 2006 gitu ya. Pada saat Budi Gunawan tuh belum menjadi pejabat eselon 1. Nah, kalau bukan pejabat eselon 1 tuh bukan KPK yang nangani. Itu menurut undang-undang gitu. Karena dia bukan penyelenggara negara, kecuali ditemukan sesudah dia
menjadi pejabat eselon 1 gitu. Ini yang sekarang tengah expose itu kan gratifikasi tahun-tahun itu. Dan kenapa ditetapkan sesudah diajukan Kapolri, diajukan menjadi Kapolri? Itu menjadi pertanyaan banyak orang gitu. Tetapi juga dari sudut politis timbul pertanyaan balik, ya kenapa ya kok Pak Jokowi itu kok mengajukan orang yang oleh KPK sebelumnya sudah dinyatakan tidak proper, termasuk 8 orang yang diberi stabilo dan itu tidak proper, kok ini masih diajukan sebagai calon Kapolri lagi? Dulu kan Pak Presiden sendiri yang minta orang yang proper dan tidak, itu juga politis. Nah, oleh sebab itu saya kira sekarang yang perlu kita selamatkan di kedua institusi ini, saya kira clear, semuanya cinta kepada Polri, semuanya cinta kepada KPK. Saya cuma agak resah kalau sampai seminggu 2 minggu ini semua komisioner KPK dinyatakan tersangka dan itu atas nama hukum harus dinyatakan berhenti sementara sampai kasusnya selesai. Itu dulu berdasar putusan MK ketika Bibit dan Chandra itu mengadukan pengujian ke MK. Saya kira itu saja dari saya, Bang Karni. Saya akan mendengarkan pembicara-pembicara berikutnya juga dari Jogja. Baik Pak Mahfud, terima kasih sumbangannya. Terima kasih Bang Karni. Saya mau ke Pak Abdullah. Pak Abdullah, gimana melihat perkembangan dalam 2 minggu ini? Pertama, karena ini persoalan hukum, maka saya mengingatkan kembali saja, karena pasti kita tahu tujuan hukum itu adalah kepastian hukum, tegaknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Kalau soal pra-peradilan, ini bukan pertama kali di KPK, sudah beberapa kali. Jadi biarkan aja proses peradilan, kita ikuti saja. Nanti kemudian hakim dengan keyakinannya berdasarkan bukti-bukti memutuskan. Kalau misalnya hakim memutus keputusan karena ada teror, ada tekanan, jangan jadi hakim. Hakim itu kan harus punya integritas, punya nurani. Kenapa mengambil keputusan? Karena takut kepada orang lain. Nah, jadi itu persoalan problem serius bangsa kita. Nah, sehingga semua lembaga punya masalah, termasuk KPK. Jadi kalau misalnya teman-teman di pihak lain mengatakan KPK itu begini, khusus di bidang penindakan, maka penyidik KPK itu ada polisi. Jaksa penuntut KPK itu adalah jaksa dari Kejaksaan Agung. Terus yang salah siapa? Ibu mengandung atau ibu angkat yang memelihara? Mereka punya orang dikirim, diseleksi dan seterusnya. Jadi oleh karena itu maka peribahasa Melayu mengatakan tepuk air dulang, terpercik muka sendiri. Sehingga menurut saya mari kita perbaiki, tidak usah buka borok-borok, tapi maju ke depan. Bang Karni, 2 adik ipar kandung saya polisi, 2 adik ipar kandung polisi, jadi saya tahulah. Tapi untuk apa kita buka-bukaan seperti itu? Mari kita lihat ke depan. Karena itu maka menurut saya agar supaya tidak terjadi persaingan abadi antara KPK, polisi dan jaksa, maka saya menerangkan ketika undang-undang di amandemen, teman dari Komisi 3, korupsi hanya ditangani oleh KPK. Kepolisian dan kejaksaan menangani pidana umum atau pidana khusus seperti teroris, narkoba dan lain. Sehingga tidak terjadi pergesekan antara kedua lembaga ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berdasarkan hasil penelitian saya, Pak Karni. Yang kedua, komisioner KPK itu berumur minimal 55 tahun. Usia pensiun. Sehingga dengan begitu dia sudah punya rumah, dia sudah punya mobil, anak-anaknya sudah sampai mahasiswa, bahkan mungkin sudah kerja. Jadi dia di KPK hanya mau mengabdi, pikir mati saja, tidak lagi tergoda dan lain. Itu saran saya yang kedua. Yang ketiga, pimpinan KPK dan pimpinan lembaga negara lain
itu tidak dipilih oleh DPR. DPR hanya menetapkan menerima atau menolak. Penentuannya di pansel. Karena itu maka pansel itu, istilah teman dari Komisi 3 itu adalah malaikat-malaikat kecil. Unsur akademisi, LSM, pemerintah, masyarakat. Yang di sini kalau mau fit and proper test betul-betul di pansel ini. Atau kalau mau lebih maju lagi, seperti ide dari teman-teman penggiat anti korupsi, dari pansel langsung ke presiden, tidak usah ke DPR. Cuma saya menghormati hak konstitusi DPR karena hak budgeting, mereka tentukan anggaran, sehingga kemudian mereka itu. Tapi kalau misalnya penggiat anti korupsi malah apa urusannya budgeting, legislasi dan kontrol terhadap penentuan pimpinan-pimpinan lembaga negara, kurang matching. Tapi bagi saya mungkin terlalu drastis, biar bertahap lah, biar bertahap. Yang keempat, PP 63 2005 tentang manajemen SDM KPK itu di sana ditetapkan pegawai KPK itu terdiri dari, pertama, pegawai tetap. Seperti saya waktu masih sana, itu status saya pegawai tetap. Yang kedua, pegawai negeri yang dipekerjakan. Dan yang ketiga, pegawai tidak tetap. Di dalam PP 63 2005 itu disebutkan bahwa masa tugas pegawai negeri yang dipekerjakan ini 4 tahun. Kalau berkinerja baik, dilanjutkan pada 2 periode. Sesudah itu kemudian dia memilih kembali ke induknya atau menjadi pegawai tetap KPK. Kalau dia menjadi pegawai tetap KPK, maka gugurlah status dia sebagai PNS atau itu. Maka kerusuhan Cicabuaya Jilid 2, maka PP 63 diamandemen sehingga kemudian ditambahkan 2 tahun lagi. Tapi problemnya adalah bahwa ditambah 2 tahun lagi jadi menjadi 10 tahun, tapi itu berdasarkan rekomendasi dari instansi asalnya. Itu problem lagi, problem. Sehingga saya menyarankan kalau undang-undang sudah diamandemen, kemudian PP diamandemen, maka kemudian dalam PP itu hanya ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Tidak ada pegawai negeri yang dipekerjakan. Sehingga seseorang menjadi pegawai di KPK tidak merasa komandannya 2. Ketika merasa komandannya 2, ini jadi masalah. Kalau asalnya dari sana nilainya 6, di KPK diproses sampai jadi 8, tapi kemudian ketika kembali lagi kepada asal 6, ini jadi problem. Nah, sehingga dengan begitu maka untuk ke depan ini bagaimana pegawai KPK itu bisa pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Kelima, harus jelas di dalam Undang-Undang 30 2002 yang diamandemen oleh Bang Ruhut dengan teman dari PDP nanti, bahwa harus jelas penyidik itu penyidik yang direkrut oleh KPK, karena dalam KUHP disebutkan penyidik adalah pegawai polisi atau jaksa. Ya, atau jaksa, juga jaksa. Nah, sehingga kemudian di undang-undang itu bias, Undang-Undang 30 2002. Nah, harus dikonkretkan supaya kemudian tidak terjadi lagi pergesekan, persinggungan. Bisa saja KPK memilih dari kepolisian, dari kejaksaan, dari BPKP, dari BPK, dari LSM, dari universitas, tapi mereka punya otoritas itu dan kemudian diseleksi, atau purnawirawan seperti itu. Nah, kalau hal-hal dilakukan, maka kemudian akan bisa menghindari pergesekan antara KPK, kepolisian dan kejaksaan. Ada persoalan yang dimunculkan oleh teman-teman dari sana. KPK kenapa tidak mensupervisi kepolisian dan kejaksaan? Karena tugas KPK itu 5, pertama koordinasi, kedua supervisi, ketiga penindakan, keempat monitoring, dan kelima pencegahan. Persoalannya adalah bahwa ketika supervisi penindakan yang di KPK itu junior, di kepolisian senior, yang di KPK kejaksaan, jaksa di KPK itu junior di sana. Tapi kalau supervisi pencegahan, saya pencegahan di KPK, supervisi
ke daerah-daerah, baik kepolisian kejaksaan, nggak ada persoalan, karena tidak ada beban psikologis. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya penyelidik itu sudah bebas daripada hubungan struktural dengan instansi asalnya, maka ketika mereka supervisi tidak ada EUPKU atau beban psikologis seperti itu. Terakhir, Bang Karni, sebelum saya ke sini, saya sudah kemukakan di tempat lain tentang apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi. Mahfud tadi. Presiden harus tegas agar supaya segera terbitkan Kepres menonaktifkan Bambang Widianto atau Abraham Samad nanti besok atau kapan, atau nanti kemudian lagi berapa lagi dua itu, pada waktu yang sama menerbitkan Perpu penunjukan PLT, pada waktu yang sama menerbitkan Kepres pembentukan Pansel KPK, karena proses seleksi pimpinan KPK itu 6 bulan. Ini sudah bulan 2, jadi kemudian harus proses pembentukan pansel, kemudian seleksi 6 bulan sehingga Desember, maka kemudian program kerja di KPK itu bisa tertangani dengan baik, tidak karena hura-hura antara elit politik membuat penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi terkendala. Terima kasih, Pak Karmi. Jadi intinya undang-undang KPK harus kita ganti lagi. Disempurnakan, tapi jangan dibantai kewenangan dia yang super itu, jangan dibantai. Seperti itu, disempurnakan, ditingkatkan. Baik, kita rehat sejenak.